Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Presiden Jokowi menantang wakil rakyat yang ada di Senayan untuk segera memproses dan mengesahkan RUU perampasan aset yang sangat diperlukan untuk keperluan pencegahan sekaligus pemberantasan korupsi yang sudah menggurita di negeri ini. Namun tampaknya masih alot dan terjadi pro dan kontra. Sebelum kita kaji lebih jauh, coba mari kita simak bersama-sama videonya berikut ini. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Dalam konteks hubungan antar negara, keketuaan Indonesia dalam G20 telah menyepakati bahwa agenda prioritas dalam pemberantasan korupsi akan terus dilakukan. Dan sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak Senayan nih. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi. Nggak bisa Pak, nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana berani Pak? Sama toh? Ayo, itu kira-kira Pak Mahfud. Jadi ini saya tidak akan berpanjang lebar Pak. Ya kayak gini, namanya juga baru analisa transaksi keuangan no. Tapi pikirannya orang ini jadi korupsi. Begitu belum Pak. Bahwa itu info awal untuk dilakukan penelitian berikutnya, penyelidikan bahasanya. Mau kasih siapa ya? Penegak hukum yang tadi disebutkan senior saya itu ada 6 itu. Kan gitu. Jadi izin Pak Ketua Komite TPPU Bambang Pacul nggak setuju kalau itu langsung pansus. Sekali lagi di Korapat. Clearan dulu. Nanti tak lipe-nya lagi. Ini dilipe Pak tadi Pak. Iya itu bahasa PDI. Kalau di PDI ini sering bahasa Inggrisnya salah-salah Pak. Saya harus menyesuaikan orang PDI. Jadi tadi kita lipe Pak. Besok rapat sekali lagi kita lipe lagi Pak. Gitu loh, kita lipe lagi supaya rame. Itu teknik provokasi Pak. Merame. Jadi saya ini mengatakan kalau ini namanya jangan tergesa-gesa dulu, ya toh. SOP-nya nanti kita bicara dulu. SOP dari Ketua Komite
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang itu ada di dalam tugasnya dia, arah kebijakannya, SOP-nya piye. Nah, dari SOP itu kita auditnya gampang. Kalau hari ini mau ke audit apanya? Nggak ada, Pak. Kita nggak pegang auditornya kecuali undang-undangnya. Kalau undang-undangnya bisa kita pakai audit, tapi kan audit kebijakan. Teknis lapangan kita audit. Jadi nanti kita mohon agar supaya komite mengeluarkan SOP, termasuk SOP pelaporan. PPATK harus melapor ke DPR 6 bulan, kira-kira tanggal berapa? Nah, itulah yang terjadi ketika RUU perampasan aset ini diwacanakan kembali untuk bisa segera diproses dan disahkan menjadi undang-undang, sehingga ada payung hukum yang kuat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang menggurita di negeri ini. Presiden Jokowi pun sudah memberikan lampu hijau, bahkan mendorong terus-menerus kepada wakil rakyat kita yang ada di Senayan untuk segera memprosesnya. Namun tampaknya di kalangan wakil rakyat di Senayan juga masih terjadi pro kontra. Ada yang bilang bahwa untuk pengesahan RUU perampasan aset ini akan sangat bergantung pada restu Ketua Umum Parpol, sebagaimana yang disampaikan oleh Bambang Pacul dari fraksi PDI Perjuangan. Namun ada juga wakil rakyat yang mencoba untuk ngeles bahwa naskah akademik dan draft RUU perampasan aset ini belum diserahkan kepada wakil rakyat, ya, kepada DPR di Senayan, untuk menepis anggapan seolah-olah wakil rakyat atau DPR itu menghalang-halangi pengesahan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Ya, terlepas dari polemik panas yang terjadi antara pemerintah dan wakil rakyat terkait dengan pengesahan RUU perampasan aset, dari berbagai kajian termasuk naskah akademiknya yang sudah dipublikasikan pemerintah kepada masyarakat luas, RUU perampasan aset ini sungguhnya bisa menjadi instrumen regulasi yang sangat penting untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi yang sudah menggurita di negeri ini. Pakar tindak pidana pencucian uang atau TPPU Yenti Ganarsih misalnya dengan tegas menyatakan bahwa RUU ini tidak hanya digunakan untuk merampas aset para koruptor, tetapi juga pelaku tindak pidana ekonomi lainnya. Contoh kasus seperti pengusutan perolehan harta dalam kasus Rafael Alun Trisambodo, ya. Sampai harta-harta yang didapatkan dari perdagangan narkoba ini bisa diatasi dengan menggunakan undang-undang perampasan aset. Oleh karena itu undang-undangnya namanya aset recovery, berkaitan dengan aset hasil kejahatan. Jadi semua hal yang berkaitan dengan aset hasil kejahatan yang sedang diproses, diatur dan diawasi dengan baik. Ini kata Yenti Ganarsih seperti dilansir bbc.com tanggal 29 Maret 2023. Hal senada ini juga disampaikan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch ICW, Laluna Esther, bahwa RUU itu diharapkan bisa membuat pengusutan perolehan harta seperti dalam kasus Rafael Alun tidak berbelit atau bahkan tidak akan terulang di masa yang akan datang. Ini artinya bahwa sebenarnya undang-undang perampasan aset itu betul-betul bisa menjadi payung hukum yang sangat kuat, terutama bagi para penegak hukum dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, sehingga aset-aset dan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang korup, ya, yang sangat merugikan rakyat ini bisa ditarik ke negara sehingga bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada sisi yang lain, Yenti Ganarsih kembali menjelaskan bahwa RUU perampasan aset ini akan mengatur mekanisme mulai dari penelusuran, penyitaan, bahkan sampai pada pemblokiran aset yang diduga merupakan hasil kejahatan, sampai pengelolaan aset yang telah dirampas. Luar biasa ini. RUU perampasan aset, kata Yenti, mencakup hal-hal yang belum diatur dalam perampasan aset pada Undang-Undang Tipikor maupun Undang-Undang TPPU yang sudah kita pakai selama ini. Sementara itu, kalau kita lihat
penuntasan kasus korupsi saat ini tidak menjerakan para koruptor, tidak membuat para koruptor kita itu jera bahkan setelah mereka dihukum penjara. Apalagi kondisi lapas sukamiskin yang secara psikologis malah bisa membuat seseorang semakin tidak takut untuk memulai kejahatan korupsi atau mengulang korupsinya, dan semakin tidak takut lagi karena toh pasang badan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi itu tidak akan ditelusuri. Nah, itu poinnya. Ya, tentu saja kita perlu terus mendorong kepada wakil rakyat kita di Senayan untuk bisa segera mengesahkan RUU perampasan aset menjadi undang-undang. Tak harus menunggu restu dari Ketua Umum Parpol. Fraksi di Senayan harus betul-betul membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat yang amanah. Mereka yang tidak pro dengan pengesahan RUU perampasan aset tentu saja bisa mendapatkan hukuman politik dari rakyat dalam kontestasi pemilu 5 tahunan. Sungguh ironis ya apabila negeri kita yang kaya raya ini tetapi masih banyak rakyat kita yang terjerat kemiskinan karena aset-aset negara yang begitu luar biasa dikemplang oleh para koruptor yang hidup serba mewah tanpa bisa disentuh oleh hukum sama sekali. Nah, kini saatnya pemerintah dan wakil rakyat bergandengan tangan untuk memberikan legasi yang amat berharga buat bangsa dan negara melalui undang-undang perampasan aset, sehingga hasilnya benar-benar bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu kembali pada konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.